yang paling layak mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh adalah mereka yang menjaga kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari noda-noda bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalah wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kajian kita Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemarin sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Iya. Kemarin sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkataan Al-Imam rahimahullah. Kemarin sampai situ kan? Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kan ya? Kemarin tuh sampai situ kan? Ya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka demikianlah dari yang sebelumnya. Akidah kelompok yang terselamatkan, kelompok yang dimenangkan sampai hari kiamat kelak, yaitu para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah mereka yaitu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan kebangkitan setelah kematian, yakni hari akhir. Juga beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Ya. Nah, Al-Imam rahimahullah membuka akidah Ahlus Sunnah dengan hal yang kita kenal dengan nama rukun iman, ya, yang tidaklah absah keimanan seorang hamba kecuali menerima dogma itu, ya, mengimani rukun iman tersebut. Awas, perkara-perkara ini di dalam Islam ada yang sifatnya ijma', oke? Ada yang sifatnya enggak ijma'. Ijma' yakni disepakati oleh umat sejak zaman awal. Ada perkara-perkara yang memang mukhtalaf, yang memang terdapat perselisihan pendapat di antara umat, sejak zaman salafus saleh. Ini yang dibilang enggak ijma', ini tempatnya ijtihad dan lain-lain biasanya situ. Ada yang ijma', ada yang tidak ijma'. Di antara perkara-perkara yang ijma', terdapat perkara-perkara yang benar-benar enggak boleh ada yang ikhtilaf sama sekali. Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah termasuk orang yang menyelisihi ijma' di dalam perkara-perkara fikih ada. Buat dia talak itu bisa terhitung talak 1 kali, ini bisa terhitung talak 3. Tuh. Ini di antara yang beliau ijtihadkan. Sementara umat talak 3 ini mesti melewati proses 1, 2, dan 3. Terjadi. Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Ahlus Sunnah, imamnya Mesir. Pernah kita baca, di antara yang terhitung dari beliau menyelisihi ijma' ada 15 poin permasalahan ijma' yang beliau selisihi. Kalau emang fikih mah, santai. Al-Imam Asy-Syaukani apalagi, pernah kita ceritakan. Banyak yang ini. Demikian juga Syekh Al-Albani kemarin rahimahullah, juga ada perkara-perkara yang menyelisihi ijma' di dalam perkara fikih. Dia mengharamkan emas baik untuk wanita ataupun lelaki. Tuh. Padahal ijma' dari zaman ke zaman emas itu haram lelaki, halal buat wanita. Syekh Al-Albani bilang haram, mau laki mau perempuan haram. Tuh. Ada aja. Oke? Jadi ada perkara yang sifatnya ijma' disepakati umat. Ada perkara-perkara yang sifatnya diperselisihkan, khilafiyah. Nah, yang ijma' ini sendiri, yang ijma' ini sendiri, kalau udah di dalam fikih mah ada aja yang menyelisihinya. Ada aja yang menyelisihinya. Maka kita bilang, di antara perkara-perkara ijma' tadi, ada perkara-perkara yang menjadi nggak boleh jadi poin yang dikhilafi sama sekali. Kalau khilaf di situ, itu hitungannya penyimpangan, error.
Nah, perkara-perkara tersebut yang dibilang usul. No. Jadi nggak semua yang ijma usul. Tapi usul pasti ijma. Dapat gak? Bisa difahami lah ya. Nggak semua poin ijma jadi usul. Tapi kalau udah usul, pasti ijma. Disepakati oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nggak boleh ada khilaf. Khilaf di situ error, menyimpang dia. Dihukumi sesat. Di usul mah. Ya. Nah, dari perkara-perkara yang usul, ada perkara-perkara yang lebih. Jadi tiangnya bangunan atau pondasinya bangunan usul. Ini yang kita bilang rukun. Loh. Nih, rukun iman. Ya. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan kemudian beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Tuh. Rukun ini, istilahnya, poin-poin inti dari usul akidah. Bisa mapping nggak? Bisa memetakan nggak? Mulai. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam syariat, ada dua macam. Ada yang disepakati oleh ulama, ijma'. Ada yang tidak disepakati, ini yang enggak ijma'. Biasanya ijtihad, ikhtilaf ini terjadi di sini, wajar, oke. Tapi perkara-perkara yang ijma' pun, masih di antara ulama ada yang menyelisihinya. Terutama ijma' dalam fikih, wajar. Kemarin kita kasih tahuin kaidahnya. Seorang salafi, ahlus sunnah, bagaimana kita bersikap, lihat, dalam permasalahan itu, udah ada belum sejak zaman salaf, gitu. Kalau di antara salaf aja ada dua pendapat, berarti ini khilafiyah. Nah, kita salafi nggak boleh bikin pendapat ketiga. Kalau nggak yang ini. Nah, di antara salaf ada 3 pendapat, maka kita nggak boleh bikin pendapat yang keempat. Lihat aja pendapat yang aku ucapkan, yang aku yakini, ini ada nggak dulu di antara sahabat atau tabiin atau tabiin yang mendahuluinya, begitu. Ini perkara-perkara yang sifatnya emang udah ada dari zaman dulu. Jadi selalu lebih selamat lihat pendapat yang kau yakini ini, sesuatu yang kau simpulkan dengan hawa nafsumu, atau sesuatu yang emang toh udah ada contohnya dari zaman salaf. Pernah kita sebutkan, antara permasalahan yang terjadi di antara umat, ada yang sholat kalau tahiyat diam. Di antara mereka ada yang taharuk diam. Nah, ini ulama di antara itu. Berarti khilafi, ikuti yang udah ada contohnya. Pilih dari situ. Oke? Dapat ya? Nah, untuk perkara-perkara yang emang zaman salaf nggak ada, masukin ke perkara yang khilafiyah, yang di situ terbuka pintu ijtihad. Tapi ijtihadnya pun tetap harus dengan kaidah-kaidah, qawaid dan dawabit yang datangnya juga dari salafus saleh. No. Jadi either way, kita nggak keluar dari guidance-nya salaf. No. Tetap gitu, berada di atas bimbingan mereka. Kasus-kasus yang zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para imam nggak ada, ini berarti kasus yang terbuka pintu ijtihad. Nah, ijtihad di situ. Dengan qawaid dan dawabit yang ada dan diwariskan dari zaman salaf, ijtihad. Sampailah ulama pada perbedaan pendapat. Easy, santai, khilafiyah. Oke? Nah, perkara-perkara yang disepakati ini ijma', awas. Oke? Ada poin-poin ijma' yang nggak boleh benar-benar dikhilafi. Tekanannya itu kenceng. Nah, ini yang dibilang usul. Yang penyimpangan atau penyelisihan di situ adalah bentuk penyimpangan. Error, bentuk dalal, bentuk kesesatan. Ini poin Ustadz, poin usul mana aja? Baca buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Tiap babnya itu usul. Baca syarah para ulama di situ. Oke? Nah, di antara poin-poin usul ada yang sangat mendasar dari usul. Nah, dia rukun iman. Dapat ya? Hah? Bisa mapping nggak tuh? Bisa petakan nggak? Jadi nggak semua ijma usul, tapi kalau udah usul pasti ijma. Ya, Zen.
No, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini yang kita kenal dengan nama apa? Rukun iman. Ketika Jibril, hadisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman, katakan aku apa itu iman. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrih. Ya, dibukanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah poin-poin akidah Ahlus Sunnah yang pertama, rukun iman. Udah. Itu paten. Ya, ini yang paling mendasar. Kudu itu mengimaninya. Ya, rukun. Rukun, ingat kan? Sesuatu yang menjadi bagian di dalamnya. Ya, mendasar. Kalau nggak ada, rusak dia. Syarat sesuatu yang di luar. Dan kemudian ada poin dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau berkata, kenapa di sini Syekhul Islam memilih wal ba'ts ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Kok nggak beriman kepada hari akhir? Umumnya dibilang begitu kan? Ya, tapi kok ungkapan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, Syekh Saleh Al-Utsaimin lagi syarah akidah wasithiyah, beliau hafizahullah berkata, yakhtar at-ta'bir li amrain. Beliau rahimahullah memilih lafaz ini, yakni redaksi ini karena dua hal. Yang pertama, li'anna al-ba'tsa awwalul masyahid yaumil qiyamah. Karena hari kebangkitan itu adalah pintunya hari kiamat. Nah, dimulai semua dengan kebangkitan. Baru mulai nanti kan ada sidang, ada mizan, ada penampakan amalan dan lain-lain. Ini itu sirat dan lain-lain. Nah, semuanya dimulai dengan apa? Kebangkitan. Nah, karena itu satu. Yang kedua, watsani andal musyrikin yakfuruna al-ba'ts. Karena kaum musyrikin umumnya mereka mengingkari akan adanya akan adanya hari kebangkitan. Ya. Ya. Kita baca syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Yaitu al-iman. Akidah Ahlus Sunnah yang pertama al-iman, beriman kepada gitu. Nah, iman maknanya secara bahasa at-tasdiq, artinya percaya. Ulama bilang iman itu qaulun wa amal. Tidak menyebutkan i'tiqad, keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan perkataan mereka qaulun, ada qaulun lisan, ada qaulul qalb. Amal, ada amal fisik, ada amal qalb. Jadi mencakup i'tiqad juga. Kalaupun mereka berkata al-imanu qaulun wa amal, yakni yushmil, mencakup juga i'tiqad. Ya, kalaupun mereka tidak mengucapkannya. Ya. Jadi tiga unsur itu, awas. Kalau iman, nih, Ahlus Sunnah, kalau iman adalah ucapan, mencakup ucapan, keyakinan hati, dan juga amalan fisik, maka sebaliknya, kekufuran bisa terjadi juga dengan ucapan, bisa terjadi dengan keyakinan, bisa terjadi dengan amalan. Itu Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Murji'ah yang memisahkan antara keimanan dengan praktek fisik. Ya. Hadhihi hiya arkanul iman as-sittah. Ini adalah rukun iman yang 6. La yasihu allati la yasihu imanu ahadin illa idza amana biha. Yang tidaklah absah keimanan seseorang kecuali meyakini rukun tersebut jami'an, semuanya alal wajhis sahih, dengan cara yang benar, yakni mengimaninya juga dengan cara mengimani yang tepat. Ya. Alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah, yang sesuai dengan apa yang ditujukan oleh kitabullah dan sunnah Rasul. Wa hadhil arkan, dan rukun-rukun tersebut yang pertama tadi al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yaitu apa? Al-i'tiqad al-jazim bi annahu rabbu kulli syai' wa malikuh. Yaitu meyakini dengan teguh, meyakini dari dalam hati, benar-benar bahwasanya memang benar Allah adalah Rabbnya segala sesuatu, wa malikuh, dan Allah lah penguasanya. Ya, Rabb yakni pengurus. yakni Allah lah yang mengatur segala hal yang berjalan dan terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah memang yang menjadikannya. Allah lah Rabb. Wa Malik, dan Allah owner. Allah ownernya. Ya.
Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diserahkan kepadanya segala bentuk ibadah. Wahdah la syarikalah. Ialah satu-satunya yang memiliki hak tersebut, tiada sekutu baginya. Wal qiyam bidzalika ilman wa amalan, dan kemudian kita merealisasikan nilai-nilai tersebut ilman wa amalan, baik secara ilmu ataupun amalan. Secara ilmu atau amalan maksudnya adalah akidatan wa ibadatan. Berangkat kita meyakini sebagai bentuk akidah kita dan kemudian melaksanakan nilai-nilai yang Allah perintahkan sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Tuh, jadi beriman kepada Allah artinya demikian. Yaitu sekali lagi meyakini dengan teguh bahwasanya Allah lah Rabb kulli syai'in wa maliku. Allah lah zat yang menjadi Rabb, pengatur segala hal yang ada. Wa malikuh, dan Allah lah ownernya. Dan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tersucikan Allah dari segala bentuk aib dan celah dan kekurangan. Ya, dan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diserahkan kepadanya bentuk-bentuk penghambaan diri manusia, bentuk-bentuk ibadah. Hanya Allah lah yang berhak atas hal tersebut. Tiada zat lain yang memiliki hak itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya di situ. Dan kemudian mendirikan nilai-nilai demikian di dalam kehidupan kita, baik secara akidah, meyakini hal tersebut, ataupun secara ibadah, yakni mengamalkan, merealisasikan amalan. Ya, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau didefinisikan secara mujmal, secara global, demikian. Ya, nanti di tafsil, di bab-bab selanjutnya nanti dijelaskan dengan lebih detail. Kemudian iman kepada para malaikat. Maknanya adalah al-tasdiq biwujudihim. Mengimani malaikat artinya adalah meyakini existence mereka. Meyakini keberadaan para malaikat. Ya, ini ada makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Diciptakan dari cahaya. Ya. Wa annahum kama wasafahumullah, dan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut sebagaimana yang Allah sebutkan tentang sifat mereka fi kitabih, di dalam kitabnya, ya, sebagaimana yang ada di dalam surat Anbiya, ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidaklah mendahului Allah dengan ucapan dan senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ya. Wa qad dallal kitab was sunnah ala asnafil malaikah wa asnafihim wa awsafihim. Dan Al-Quran dan sunnah telah banyak menunjukkan tentang beberapa types, tipe-tipe para malaikat dan sifat-sifat mereka. Ya. Wa annahum muwakkalun bi'amal yu'addunaha, dan bahwasanya mereka diberikan tugas-tugas yang mereka harus laksanakan. Masing-masing memiliki tugas yang harus mereka laksanakan kama amarahumullah, sebagaimana Allah perintahkan mereka. Fayajibul imanu bidzalika kulli. Maka wajib kita untuk mengimani semua nilai tersebut. Ya. Nah, malaikat ini jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Tidaklah kami jadikan para penjaga neraka kecuali dari golongan malaikat. Ya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlahnya kecuali sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang kafir. Tuh, lihat. Nah, Allah pun berfirman, di akhir ayatnya, wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu, dan tidaklah mengetahui jumlah pasukan Tuhanmu, para pasukan Tuhanmu, kecuali hanya Allah sendiri. Ya, beberapa beredar namun tidak sahih. Beberapa beredar nama malaikat namun tidak sahih. Seperti malaikat pencabut nyawa yang dikenal dengan nama Israel. Tidak, nggak ada yang sahih. Yang sahih pencabut nyawa itu hanya dibilang al-maut. Al-maut. Al-maut yakni the death, sang kematian. Nggak pernah ada ucapan Israel. Ini dari Israiliyat. Wallahu a'lam. Ada Syekh Saleh Al-Fauzan satu hari pernah ditanya di antara jokes. Beliau hafizahullah, ya Syekh, betulkah nama malaikat pencabut nyawa ini Israel? Ini itu Syekh hafizahullah menjawab, "Madri, idza jak salu." Aku nggak tahu namanya. Ntar kalau datang kepadamu tanya aja namanya sih.
Ya, kita hanya mengimani sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh kabar-kabar sahih. Ya, ada Raqib, ada Atid, dan lain-lain. Ya, kita mengimani itu semua dan menempatkan mereka pada tempatnya, bahwasanya mereka hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan juga. Ya, namun tidaklah mereka diberikan hawa nafsu, sehingga tidaklah mereka termasuk yang dihisab. Yang dihisab adalah golongan jin dan manusia. Jin yang diciptakan dari api, sama manusia yang dari tanah. Ya. Al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab. Yani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui utusannya. Ay at-tasdiq bil kutub allati anzalaha Allah ala rasulih. Maknanya mempercayai bahwa adanya memang kitab-kitab yang Allah turunkan melalui utusan-utusannya. Wa annaha kalamuh, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut betul memang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha haqqun wa nur, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah hak dan merupakan cahaya wa huda dan juga petunjuk. Fayajibul imanu bima sammallahu minha. Maka wajib kita mengimani kitab-kitab yang Allah sebutkan tersebut, seperti Taurat, kemudian Al-Injil, Injil, ya. Taurat ini Al-Ahdu Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama. Al-Injil ini yang dikenal dengan nama Bible. Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru, ya. Waz-Zabur, ada yang namanya Zabur. Ya. Zabur ini itu isinya, Imam At-Tabari rahimahullah berkata, itu ratusan surat isinya tapi tidak ada satu hukum pun. Isinya hanya cerita-cerita kaum terdahulu. Zabur. Ya. Kemudian Zabur, kemudian Al-Quran, wal iman bima lam yusammillaha minha. Dan yusammillahu minha. Dan kita wajib pun mengimani seluruh kitab-kitab tersebut kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum sebutkan. Yani kita meyakini bahwasanya ada kitab tersebut dan memang Allah yang menurunkannya melalui utusan-utusannya, namun manusia telah merubah isinya. Tuh, kita mengimani secara global begitu. Kecuali Al-Quranul Karim. Ya. Kecuali Al-Quranul Karim, yakni Al-Quranul Karim betul dari Allah, dibawa oleh Rasulnya dan tidak dirubah isinya, dipertahankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya sampai hari akhir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang penjagaannya memang diserahkan kepada manusia. Akhirnya harrafuh wa baddaluh, akhirnya mereka menyimpangkan isinya, ngedit isinya. Ya, rusaklah. Jadi secara umum kita yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun manusia telah menyimpangkannya. Ya. Al-iman bir-rusul, dan mengimani para rasul. Alladzin arsalahumullah ila khalqih, yang Allah utus mereka kepada para makhluknya. Ay at-tasdiq bihim jami'an, mempercayai, meyakini kebenaran mereka semua, wa annahum shadiqun fima akhbaru bih, dan bahwasanya mereka jujur mengatakan kebenaran pada apa yang mereka sampaikan kabarnya. Yani mereka tidak berdusta dan tidak ngarang-ngarang dalam menyampaikan kabar yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ballaghu risalat rabbihim, dan bahwasanya mereka menyampaikan risalah, tugas dari Tuhan mereka. La nufarriq baina ahadin minhum bal nu'minu bihim jami'an. Kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya dan kita mengimani mereka semua. Man sammallahu minhum fi kitabih wa man lam yusammi minhum kama qala ta'ala fil ayah min suratin nisa, fil ayah 164 min surah an-nisa. Kita mengimani mereka semua yang disebutkan oleh Allah namanya, oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, dan yang belum disebutkan oleh Allah pun kita mengimaninya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan banyak rasul-rasul yang telah kami ceritakan kabarnya kepadamu, wahai Muhammad, dan banyak rasul-rasul yang belum pernah kami ceritakan kabarnya kepadamu. Ini kita imani secara umum mereka memang rasul. Begitu. Kalaupun Allah belum ceritakan. Wa afdaluhum ulul azm, dan
yang paling utama di antara para utusan Allah tersebut yang dikenal dengan nama Ulul Azm. Ya, Ulul Azm. Minar Rusul. Yaitu siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Mimin. Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihi salatu wassalam. Ulul Azm minar Rusul. Ini yang paling utama di antara para Rasul. Ya. Thumma baqiyatur rusul, kemudian setelah mereka barulah para rasul-rasul yang lain, thummal anbiya, kemudian barulah para nabi secara umum. Wa afdalul jami', dan bagaimanapun yang paling utama dari keseluruhan para nabi dan rasul tersebut, khatamur rusul, yaitu rasul penutup, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asah makila fil farq bainan nabi war rasul anna nabi sallallahu alaihi wasallam man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi war rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tabligh. Dan yang paling tepat di antara para pendapat para ulama dalam perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi adalah seseorang yang disampaikan wahyu kepadanya namun tidak diperintahkan ia untuk menyampaikannya. Dan Rasul adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya, dibawakan syariat, dan diperintahkan ia untuk menyampaikannya. Ya, tuh, ini penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kita kasih ta'liq dikit, kita kasih komen dikit. Oke? Perbedaan Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam pernah kita jelaskan. Oke? Umumnya memang pendapat yang ada di antara para kaum muslimin begitu. Nabi adalah seseorang yang disampaikan wahyu kepadanya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Rasul disampaikan wahyu kepadanya, tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini perbedaan yang nggak tepat. Nggak mungkin salah seorang di antara makhluk Allah berikan kepadanya wahyu, kemudian Allah nggak perintahkan dia untuk berbagi petunjuk itu kepada manusia. Nggak mungkin, mustahil gitu. Syariat yang paling ringan, paling enteng, itu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Kita aja syariat yang paling enteng disuruh nyampein, balighu anni walau ayah. Kita kalau nggak nyampaikan nilai kebenaran yang kita ketahui kepada saudara kita, kitanya dosa. Ini syariat yang paling enteng, disuruh nyampein. Masa ada nabi-nabi dulu disampaikan wahyu kepadanya, terus nggak diperintahkan untuk nyampein? Itu mustahil. Itu mustahil. Jadi perbedaan di situ keliru. Yang lebih tepat adalah bahwasanya Rasul diwahyukan kepadanya bentuk syariat, bentuk undang-undang baru yang menyempurnakan undang-undang atau syariat yang diwahyukan kepada Rasul sebelumnya. Jadi Rasul ada di antara para nabi. Nabi ini banyak, kemudian Rasul. Nah, para nabi ini mereka menyampaikan syariat yang disampaikan, yang dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelum mereka. Itu tugas para nabi. Oke? Sekali lagi, Rasul datang membawakan syariat undang-undang baru yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi proses penyempurnaan syariah ini mengalami proses evolusi, kalau mau dikatakan evolusi. Sempurnanya di syariat Muhammad nggak langsung sempurna, melewati proses. Oke? Datang syariat yang baru menyempurnakan yang sebelumnya. Datang yang baru menyempurnakan lagi yang sebelumnya. Datang yang baru sampai sempurna totally di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya? Nah, Rasul ini datang membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Rasul sebelumnya. Biasanya syariat ini dilambangkan dengan kitab. No. Dengan kitab. Jadi Rasul, bedanya Rasul dengan Nabi adalah Rasul datang bawa kitab, bawa syariat baru. No. Yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Nabi enggak bawa kitab. Tapi diperintahkan ia untuk menyampaikan nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasul yang sebelumnya ini diutus. Dapat? Karena para manusia merubahnya, merusaknya dan lain-lain, datanglah para nabi ini. Setiap zaman gak putus dari para nabi dan setiap zaman selalu Allah jadikan para nabi.
Jadi nabi, rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Nah manusia berpaling dari syariat ini yang dibawakan oleh Rasul SAW. Datanglah para nabi untuk menyuruh manusia kepada kemurnian nilai yang dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelumnya. Gitu. Karena manusia merubahnya, merusaknya, mengeditnya, menyimpangkannya. Datang nabi untuk menyeru kepada yang murni yang diutus, yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Dimusuhi, disakiti, difitnah, dibunuhin lah sama orang-orang Yahudi ini, para nabi dan rasul. Sampai datang Rasulullah Isa alaihi salam. Rasul apa nabi? Kenapa? Bawa kitab, menyempurnakan Taurat. Ya kan? Disakiti juga oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Isa alaihi salam, dan kemudian Allah kosongkan muka bumi dari nabi, dari rasul. Yang biasanya nggak pernah lolos satu zaman pun dari seorang nabi atau rasul, Allah kosongin muka bumi dari nabi, dari rasul sepeninggal Isa alaihi salam. Nah, kosong tersebut sekitar 600-an tahun. Jadi jahiliyah definisinya adalah fatrah allati khalatil ardu minar rusul wa minal anbiya qarabat 6 qurun. Sebuah masa yang dimana muka bumi kosong, tumbenan, pakai tumbenan, tumbenan kosong dari nabi, dari rasul. Biasanya kan nggak pernah putus. Allah selalu dirikan hujah kan, tumbenan dikosongin gitu. Sebuah masa di mana muka bumi tumbenan kosong dari nabi dan dari rasul sekitar 6 abad, qarabat more or less, kurang lebih 600, ada yang bilang 624, ada yang bilang ya ini. Nah, masa kosong ini yang dibilang masa jahiliyah, ya, itulah masa jahiliyah yang tepat, ya. Jadi keliru penggunaan kaum muslimin untuk mengkabarkan kondisiku dulu belum menjalankan nilai syariat Islam dengan bahasa aneh dulu waktu masih jahiliyah, ini keliru, salah. Karena bagaimanapun kau ada setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh mensifati dengan jahiliyah masamu. Kalaupun ente masih rusak dulu, jangan menggunakan bahasa jahiliyah. Ini diantara mustalah-mustalah yang keliru dan berlanggaran dengan akidah. Oke? Aneh dulu waktu masih zaman jahiliyah, majelasnya sama Abu Lahab hangoutnya sama Abu Jahal dia. Bangsa Rasul belum lahir. Jahiliyah hidupnya. Iya gak? Sama Walid bin Uqbah nih dia ngopi. Itu Walid bin Uqbah yang nyekek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelasnya sama dia. Hidupnya zaman jahiliyah, iya gak? Keliru itu. Jadi sekali lagi beda antara Rasul sama Nabi adalah Rasul datang dengan syariat. Syariat ini dilambangkan dengan kitab. Ya. Nabi hanya menyerukan kepada nilai yang dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelum. Sampailah pada masa Nabi Muhammad SAW. Habis Nabi Muhammad SAW nggak ada Nabi lagi karena penutup. Dia Nabi dan Rasul. Tapi terjadi pada syariat Muhammad yang terjadi pada syariat-syariat sebelumnya. Di mana orang yang mengaku beriman kepada Nabi atau Rasul merubah-rubah ajaran Rasul tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin dengan hawa nafsu mereka. Yang kita bilang bid'ah, yang merusak syariat setiap itu. Terjadi nggak pada syariat Muhammad? Sebagaimana terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Terjadi nggak? Tapi habis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada Nabi yang menyeru manusia kepada kemurnian ajaran. Inggris kumaha tuh. Terus gimana dong? Di situ fungsi ulama pada umat Muhammad. Seperti fungsi Nabi pada umat-umat Rasul terdahulu. Dari situ Rasul bilang, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris kenapa nggak pewaris Rasul? Karena nggak bawa kitab baru bro. Nggak bawa ajaran baru. Ini ajaran yang hak, yang murni datang dari Muhammad. Hanya saja kaum udah terlalu jauh darinya sehingga ketika dibawakan hal ini seolah-olah ini hal yang baru dan asing. Padahal ini yang murni. Tuh. Ya, jumlah mereka berapa? Di riwayat Imam Ahmad rahimahullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iddatal anbiya miyah wa arba'ah wa 20.000." Sesungguhnya jumlah para nabi itu sekitar 124.000. Wa iddatur rusul minal anbiya, dan jumlah para nabi dari 124.000, jumlah para rasul dari para nabi tersebut adalah 300 wa bid'ah asyar. 300 belasan. Tuh, jumlah para nabi miyah arba'ah wa 20.000. 124.000. Ya? Jumlah para rasul dari para nabi itu 124.000. 300 wa bid'ah asyar. 300 belasan. Oke? 300 belasan. Nah, kita mengimani itu semua secara global, ya. Kemudian al-iman bil ba'ats, mengimani hari kebangkitan. Ini muqaddimah masih dijelaskan secara mujmal, akidah ahlus sunnah dari rukun iman mujmal, ya. Masih secara global. Ke depan-depannya di bab berikutnya baru dijelaskan lebih spesifik, lebih rinci. Mengimani hari kebangkitan. Wa huwa tasdiq, yaitu meyakini, mempercayai bi ikhrajil mauta, bahwa kelak orang-orang yang udah mati dihidupkan lagi, dikeluarkan lagi min kuburihim, dari kuburan mereka, dalam keadaan hidup. Tujuannya adalah untuk menentukan perkara dan mendirikan keadilan ke atas mereka, untuk mengganjar mereka atas amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Sesuai dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam kitabnya, wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, atau dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kita meyakini akan adanya hari tersebut kelak. Ya? Itu fitrah. Apabila kehidupan ini dengan semua dramanya hanya berakhir pada kematian, maka sia-sia. Nggak ada hari pengadilan, nggak ada orang-orang yang dizolimi dan tak mampu membalaskan kezolimannya, nggak dibalaskan nanti, begitu. Orang-orang yang berbuat baik nggak mendapatkan balasannya nanti, maka semuanya sia-sia dan nggak mungkin Allah menciptakan kesia-siaan ini, nggak. Mesti ada keadilan mutlak nanti di hari kebangkitan. Itu adil dari yang maha adil. Ya, kita mengimani hal tersebut secara umum. Dan kemudian riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Anas, yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah dia bercerita, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anis sa'ah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, tapi justru memberikan pertanyaan lain yang lebih penting. Ngapain nanya kapan kiamat gitu? Tapi justru Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza a'dadta laha?" Emang udah persiapkan apa kau untuk hari kiamat nanti, untuk hari kebangkitan nanti, apa yang telah kau persiapkan? Maka orang tersebut menjawab, "La syai' ya Rasulullah." Nothing ya Rasulullah. Tuh lihat. Yani dia melihat ibadahnya semua ini nothing. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali aku memang sungguh mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Maka seseorang kelak dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan mereka yang dicintainya. Allah. Lihat betapa cinta menjadi syafaat bagi kita. Anas nih radhiyallahu anhu cerita, "Ma farihna biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh tidaklah kami pernah berbahagia sebahagia ketika kita mendengar Rasul ngomong begitu sallallahu alaihi wasallam. Ushhidullah, aku bersaksi kepada Allah, anni uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah, Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa in lam a'mal mithla a'malihim. Kalaupun aku mungkin belum beramal sebagaimana amalan-amalan mereka, namun aku mencintai mereka. Yakni dengan kecintaanku kepada mereka, kelak Allah akan bangkitkan aku bersama mereka. Maka kita bersaksi, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita dibangkitkan di antara mereka yang paling berhak
untuk mengaku cinta kepada para salafus saleh adalah mereka yang mengikuti jalannya tentunya. Bukan yang berpaling dari jalannya, yang berpaling dari konsep beragamanya, berpaling dari petunjuk mereka di dalam akidah dan ibadah. Sungguh kaum tersebut tidak berhak mengaku mencintai salafus saleh. Yang paling layak mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh adalah mereka yang menjaga kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari noda-noda bid'ah. Mengikuti petunjuk yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, baik dalam akidah, ibadah dan lain-lain. Sampai kepada beriman pada ba'ats, hari kebangkitan. Tadi telah dijelaskan kenapa Syekhul Islam rahimahullah memilih redaksi itu, hari kebangkitan. Ya, umumnya pakai hari akhir. Ya, tadi kita jelaskan di awal ya. Dikarenakan apa? Kebangkitan adalah awal mashhad yaumul qiyamah. Adalah seolah-olah permulaan dari hari kiamat adalah kebangkitan dulu. Para orang-orang yang telah mati dari kuburnya. Ya. Dan kemudian dikarenakan yang kedua, ditekankan hal tersebut, dikarenakan pengingkaran kaum musyrikin terhadap ba'ats, terhadap kebangkitan. Ya. Kemudian al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Terakhir, beriman kepada qadar khairi wa syarri. Baik yang baik ataupun yang buruk, ya. Wa huwa tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-asya, yaitu meyakini, mempercayai bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui maqadir, kadar-kadar tiap hal, takdir tiap hal. Wa azmanaha, mengetahui waktunya kapan terjadinya, qabla wujudiha, sebelum hal tersebut terjadi. Iyalah tentunya Allah mengetahui, Allah yang menentukan untuk terjadi, Allah yang menghendaki untuk terjadi, ya pastilah Allah Maha tahu. Ya. Tsumma katabaha fil lauhil mahfuz, dan Allah kemudian menuliskannya di al-lauhul mahfuz. Tsumma ujadaha biqudratihi wa masyiatihi. Setelah itu Allah pun merealisasikan apa yang telah dituliskannya di lauhul mahfuz itu, dijadiin, direalisasikan. Ya. Dengan apa? Dengan kehendaknya dan dengan kuasanya. Fi mawa'idiha, pada waktu-waktunya al-muqaddarah yang telah Allah tentukan. Ya. Fa kullu muhdats min khair aw syarr, maka setiap kejadian, baik hal tersebut sifatnya baik ataupun buruk, fahuwa sadir an ilmi, maka hal tersebut terjadi berangkat dari ilmunya Allah, wa taqdirih, dan ketentuan Allah, wa masyiatih wa iradatih, dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pastilah terjadi, dan apapun yang Allah tak kehendaki pastilah takkan terjadi. Ya, ini mengimani qadar. Qadar sering dibahasakan juga dengan qada dan qadar. Oke? Qadar dan qada kalau disebutkan bersendirian, maka yang satu mencakup makna yang lain. Tapi ketika disebutkan barengan, maka masing-masing punya makna. Seperti Islam, iman, ihsan kemarin. Kalau disebutkan bersendirian, maka mencakup makna yang lain. Ketika dibilang Islam, maka mencakup Islam, iman dan ihsan. Dibilang iman, maka mencakup Islam dan ihsan. Tapi lagi dibilang bareng, Islam, iman, ihsan, masing-masing punya makna dan batasannya. Demikian qada dan qadar. Beriman kepada qadar, yakni beriman kepada qada. Beriman kepada qada, yakni beriman kepada qadar. Namun ketika disebut bareng, qada sama qadar, okay? Maka perbedaannya adalah qadar, yakni kitabatuha fil lauhil mahfuz. The writings. Penulisannya di lauhul mahfuz, itu qadar. Ditakdirkan, yakni dituliskan di lauhul mahfuz. Diirahateh dari kapan? 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum Allah mulai penciptaan, sebelum Allah mulai creations, penciptaan alam semesta. 50.000 tahun, ingat tuh. Goban. Ingat.
Kataballahu maqadiral khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah menuliskan takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah mulai menciptakan universe. Berapa ya? Goban. Ya, 50.000. Rada susah diapalin. Goban. Rada cepet tuh. Ya. Jadi penulisannya itu dituliskan yakni ditakdirkan. Terus ya? Ketika poin yang udah dituliskan ini, kemudian Allah ciptakan alam semesta bla 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 bla. Oke? Zen? Poin yang dituliskan di takdir ini mau dijadiin di alam semesta tuh dikodok. Si fulan lahir, benar dikodok. Lahir. Si fulan meninggal. Poin yang dituliskan ini mau direalisasikan di alam semesta itu kodok. Ya? Pertemuan sekarang kita hanya menjelaskan ta'rifnya aja, definisinya. Adapun detailnya nanti, fasalnya, tafsilnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya. Nah, Ahlus Sunnah mengimani qadar. Menegaskan keimanan kita kepada qadar. Ya. Kita berada di tengah antara kutub-kutub kaum muslimin yang keliru di dalam mengimani qadar. Di antara mereka ada yang menafikan qadar sama sekali. Seperti kaum Qadariyah. Dan mereka berkata bahwasanya semua hal ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menentukannya. Oke? Dan antara kutub satunya yaitu kutub Jabriyah. Yang mereka menerima qadar namun meninggalkan amal. Menerima qadarullah al-kauniyah tapi berpaling dari qadarullah syar'iyyah. Gitu. Aneh nyopet qadarullah. Aneh mabok. Qadarullah. Kan takdir. Mereka beriman kepada qadar. Cuman gak mau pegang hukum syariah. Tuh, itu tuh, Jabriyah. Zin? Nah kita di tengah, Ahlus Sunnah. Kita mengimani qadar, namun tetap berpegang teguh kepada hukum syariat. Ya, kita mengimani qadarullah kauniyah, tapi berpegang teguh kepada qadar syar'i. Tuh kaidah, ya. Demikian kira-kira penjelasan pembukaan dari rukun iman secara mujmal yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Sekali lagi beliau membuka akidah Ahlus Sunnah dengan penekanan poin yang kita kenal dengan nama rukun iman, ya. Hadza syarhun mujmalun li usulil iman. Demikianlah penjelasan secara global tentang usulul iman Ahlus Sunnah. Wa sayati insyaallah syarhuha mufassalan. Adapun penjelasan tentang usul keimanan tersebut dengan lebih terperinci insyaallah akan datang, yakni di bab-bab selanjutnya. Tapi kita cukupkan sekian, insyaallah dapat difahami materi yang disampaikan ya, masih ringan insyaallah ya. Pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke dalam penjelasan yang lebih terperinci. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa konsep Ahlus Sunnah mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam pembahasan asma wa sifat yang dimana kitab ini memang lebih condong kepada tauhid asma, pembahasan tauhid asma wa sifatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.